mulai acara kebaktian kita. Biar kita lebih semangat lagi, kita buat yel-yel ya. Kalau kakak bilang, apa kabar anak sekolah minggu? Gimana jawabnya? Allahu besar, luar biasa. Yes, yes, yes. Agar kita semangat, kita bernyanyi adik-adik. Baiklah adik-adik, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi cuy-cuy. Mari kita bangkit berdiri ya. Kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Agar kita lebih semangat lagi, kita kembali bernyanyi ya adik-adik. Oke adik-adik, kembali kita bernyanyi Kingkong Badannya Besar. Mendengarkan hukum Taurat, kita kembali bernyanyi dengan judul Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih itu sabar, tak pernah marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekarang saatnya kita mendengarkan hukum Taurat yang dibawakan oleh Kak Asri. Oke adik-adik, kita pada hari ini yaitu kita ketiga yang berbunyi jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi Bila Roh Allah Ada. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti
Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Gimana? Masih pada semangat kan? Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mau mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, berkati hati kami, telinga kami dalam menyambut firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yang menjadi kabar baik bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, apa kabar hari ini? Masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Masih. Oke, sebelum Inang menceritakan tentang firman Tuhan hari ini, Inang mau tanya, siapa di sini yang tahu lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku? Pernah dengar? Oke, Inang nyanyikan ya dulu ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku
ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Oke, adik-adik, apa sih yang mau disampaikan lagu itu kepada kita? Pada hari ini. Inang akan ceritakan. Hari ini adalah hari Pentakosta. Kita memperingati turunnya Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Apakah kita bisa melihatnya? Kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya. Orang-orang percaya. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid ketakutan. Aduh, siapa yang akan mengawani kami di dunia ini? Siapa nanti yang akan menolong kami kalau ada orang yang mau berbuat jahat sama kami? Siapa? Mereka ketakutan semua. Karena mereka merasa ditinggalkan Tuhan Yesus. Mereka merasa bahwa tidak ada lagi yang akan menjaga mereka. Tidak akan ada lagi yang memimpin mereka, teman mereka. Seperti ketika mereka bersama Tuhan Yesus. Lalu mereka berkumpul di satu tempat. Di dalam ketakutan mereka, mereka terdiam, duduk bersama, bercerita bersama, terus dalam ketakutan. Tiba-tiba turunlah Roh Kudus memenuhi mereka. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka seperti dipenuhi oleh lidah api. Mereka jadi bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain, bahasa yang tidak pernah mereka gunakan sebelumnya. Apa yang mereka katakan dalam bahasa itu? Mereka memuji-muji Tuhan. Sampai orang-orang yang di Yerusalem yang datang melihat mereka terheran-heran. Kok bisa ya? Kok mereka bisa memuji Tuhan dalam bahasa kita ya? Kan mereka enggak orang kita. Bukan orang kita kan? Kok bisa? Adik-adik yang terkasih, orang-orang yang melihat menjadi takjub. Dan mulai saat itu, rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus tidak menjadi ketakutan lagi, tapi mereka menjadi semakin sering berkumpul menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan Tuhan Yesus yang sudah bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Mereka jadi sering berkumpul untuk saling menolong. Demikian juga bagi kita anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan hari ini dalam perayaan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Pada hari ini kita diingatkan dan diajari bahwa Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita anak-anak Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid-murid Tuhan Yesus. Jadi jangan takut lagi, karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Harus ada semakin gairah yang luar biasa untuk memuji Tuhan walaupun kita di rumah beribadah. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui turunnya Roh Kudus yang kita rayakan hari ini, kita diingatkan juga supaya kita saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan. Kalau ada kawan yang salah, ya harus diingatin. Kalau ada kawan yang minta tolong, harus ditolong, ya kan? Jadi tanda orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus adalah dia semakin semangat memuji
Tuhan Yesus. Dia semakin mau menolong orang lain. Dia semakin peduli kepada orang lain. Bagaimana kepedulian kita ini situasi corona ini? Kan kita masih di rumah aja, belum bisa ke gereja, belum bisa sekolah pun. Cara yang boleh kita lakukan adalah untuk saat ini, mari untuk saling mendoakan. Mari untuk saling mengingatkan kawan-kawan. Mungkin siapa tahu lewat WA. Ya kan, bisa kita pergunakan. Hai, apa kabar kawan-kawan? Jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa ibadah ya, walaupun kita beribadah di rumah. Jangan lupa cuci tangan ya. Itu juga kebaikan. Tanda orang yang sudah menerima Roh Kudus, dia akan mengerjakan buah roh. Apanya tahe? Isi buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk kita sebutkan atau Inang nyanyikan gimana? Oke, Inang nyanyikan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah tanda orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Mari, jangan takut lagi. Jadilah saksi Kristus melalui perkataan kita yang baik, melalui pertolongan kita kepada orang lain yang membutuhkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami supaya kami menjadi anak-anak yang manis, yang mau mendengarkan suara Roh Kudus, sehingga dalam hidup kami terlihat buah-buah Roh Kudus, yaitu kebaikan seperti Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita mendengarkan ayat hafalan kita untuk minggu ini ya adik-adik. Saat ini kita masuk ke ayat hafalan. Sebelum Inang bacakan ayat hafalan hari ini, Inang mau tanya, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Sepertinya pada lupa nih. Oke, Inang akan bantu untuk mengingatkan kita ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari kitab Mazmur 121 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi Nang bacakan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan ayat hafalan kita hari ini sebagai tugas adik-adik di rumah diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi Inang ingatkan, ayat hafalan kita minggu ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Inang akan tanya minggu depan kembali. Masih pada semangat kan? Kita kembali bernyanyi Ingat Akan Nama Yesus. Kembali kita bernyanyi dengan judul lagu pujian Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih.
menutup kebaktian kita kembali bernyanyi Jangan Lelah. Sebelum kita menutup kebaktian kita, kembali kita bernyanyi Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Untuk mengakhiri kebaktian kita kembali berdoa ya adik-adik. Marilah kita tutup ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa kami, sumber segala berkat, kami sudah selesai bernyanyi, kami sudah selesai berdoa, dan kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, terimalah peribadahan kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan berkatilah kami anak-anak-Mu sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terimalah dan dengarkanlah doa kami. Dan sempurnakanlah di dalam kami berdoa dalam doa Bapa kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datangkanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Mari kita nyanyikan bersama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk ibadah berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Akhir kata kami ucapkan selamat hari Pentakosta dan terima kasih.